Nah ini perbedaan antara pembelajaran qawaid ta'limiyah dan qawaid yang sifatnya ilmiah. Ya, qawaid ta'limiyah, qawaid yang dibutuhkan dalam kelas gitu ya, proses pembelajaran, dan qawaid yang sifatnya ilmiah. Ya, qawaid ilmiah ini dibutuhkan, diajarkan ya untuk pembelajar non Arab, terutama kita ya, ini pembelajaran bahasa Arab yang dibutuhkan. Nah, qawaid ilmiah itu dibutuhkan untuk orang yang spesifik, jadi sudah pintar bahasa Arab, sudah mumpuni bahasa Arab, bicara oke. Itu seperti ya dunianya si Bawah pada waktu itu. Ya, dunia si Bawah itu sudah apa ya, sudah mahir berbicara bahasa Arab ya. Orang-orang yang tiap hari memang bergelut dengan bahasa Arab itu ngomongnya sudah Arab lah, mereka butuh ilmunya untuk mempelajari ya, dan memahami yang tingkat lebih dalam, lebih lanjut. Nah ini ya, jadi itu ya. Nah, contohnya gini, contohnya perbedaan ini, contoh nyata ya. Badal ya, dalam qawaid taklimiyah itu cukup 3 badal ya, dalam qawaid taklimiyah, yaitu badal mutobik atau kul min kul, sering kita sebut demikian. Kemudian badal istimal ya. Kemudian badal ta'ab min kul ya, badal ta'ab min kul. Yang semua topik itu syahadtu al ustaza Mahmud, itu kul min kul. Syahadtu al ustaza sami'tul ustaza sautahu, itu istimal. Qara'tu al-Qur'ana nisfahu, nah itu badal ta'ab min kul. Nah, pada pembelajaran qawaid ilmiah dikatakan badal itu ada 4. Badal ada 4, yaitu badal tadi 3 tadi itu plus yang keempat adalah badal ghalat. Nah itu pasti yang belajar nahwu dari kitab Jurumiyah, Imriti, apalagi Alfiyah ya mesti mengatakan itu. Ya, bahkan badal ghalat itu dibagi lagi menjadi badal nisyan atau apa gitu ya. Nah, mengapa dalam qawaid ta'limiyah tidak diajarkan badal ghalat? Karena badal ghalat itu adanya hanya pada pembicaraan. Gitu loh. Hanya orang ngomong. Gak mungkin itu ada dalam Quran, ada badal ghalat, itu nggak ada. Dalam hadis Rasul itu nggak mungkin ada namanya badal ghalat. Ini badal ghalat. Nah, itu ada dosa dalam Quran. Nggak ada. Ya. Nah, badal qawaid ta'limnya ini ta'allumul lughah. Ini memang belajar bahasa. Ya, belajar untuk mendukung pembelajaran bahasa. Qawaid ta'limnya. Kalau qawaid ilmiah enggak, teori bahasa. Nah, qawaid ta'limiyah wasilah ta'allum walaysat hadafan. Ini sarana untuk belajar. Jadi qawaid itu adalah sarana untuk belajar, cara untuk belajar, untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya bahasa itu. Jadi qawaidnya bukan tujuan. Tapi kalau qawaid ilmiah, ya ini tujuan memang. Ya, pelajaran qawaid itu isinya ya maklumat, ma'arif, semua informasi tentang ilmu nahwu itu. Nah, itu qawaid ya, ilmiah itu. Khilaf antara ulama Basrah dengan ulama Kufah dikaji di situ semuanya. Ya, fi'il itu hanya ada 2 menurut ulama Basrah. Ya, menurut ulama Kufah hanya fi'il madhi dan mudhari'. Fi'il amr itu enggak ada. Itu ulama Kufah. Ya. Karena apa? Karena fi'il amr itu masuk include kepada fi'il mudhari'. Itu menurut pendapat dari ya, itu dikaji. Tapi di sini enggak perlu diajari itu di sini ya. Qawaid ta'limiyah turakis ala tarakib al-markaziyah dunal hamisiyah. Jadi yang tarakib yang inti, yang pokok. Tuqaddam al-lughah ala al-qaidah. Bahasa dulu baru kemudian kaidah. Ya, makanya dalam pembelajaran nahwu ya, nahwu taklim itu nahwu taklim atau qawaid taklim dalam di ma'had itu ada teksnya dulu itu kan, terus kemudian amsilah, terus kemudian syarah, baru kemudian qaidahnya. Tapi ini enggak. Ya, yang qawaid ilmiah ini ya kita baca semuanya. Ini deskripsi dan tafsil, deskriptif banget tentang nahwu itu, dan sampai sedetil-detilnya diajarkan ini. Tafsilan. Nih, syumul
mencakup seluruh apa yang dibutuhkan, apa yang seharusnya diketahui. Ya, sisi ilmiah dari semuanya itu diajarkan semuanya pada pembelajaran qawaid ilmiah ini. Takwil tafsilat, ya takwil tafsilat seperti pembelajaran tentang nikmah wa bi'sa. Ya, nikmah wa bi'sa. Kalau pembelajaran qawaid ta'limiyah cukup dikatakan nikmah itu adalah fi'il dengan dalil bahwa dia bisa bertemu dengan taknis. Ya, jelas cukup itu sampai sekian. Ni'matil mar'atu Khadijah misalnya. Ya, ni'matil mar'atu itu khabar muqaddam, Khadijah itu mubtada muakhar. Sudah selesai. Ya, qawaid ta'limiyah. Tapi qawaid ilmiah tidak cukup seperti itu. Nah, ternyata ada perbedaan di kalangan para ulama apakah nikmah itu fi'il atau isim atau apa, ya atau hak. Nah, ada yang mengatakan itu semuanya di ini kalau ilmiah itu. Ya. Taqidat was su'ubah. Ini yang qawaid ilmiah ini yang sulit-sulit itu yang dibahas. Nah, di sini enggak qawaid ta'allum ya ini. Ini yang memudahkan murid untuk mengajar, untuk belajar gitu ya. Tidak menyulitkan, walaupun ya masih sulit juga sebagian murid mengatakan begitu ya. Memang belajar apa yang mudah ya, semuanya harus ini itu, tapi itu sudah jauh lebih dipermudah daripada kita belajar Alfiyah Ibnu Malik misalnya. Nah, dengan ya tasim bisulah wal basata, mudah dan sederhana, turokis al jawanib al aksar irtibatan bil hajat al ittisaliyah. Nih kebutuhan komunikasi ya. Madkhal yaskulukuhu al muta'allim tasabilullah, ini sebagai pintu masuk yang dilalui oleh murid untuk belajar bahasa. Tidak menyeluruh ya, bahkan tidak berusaha menyeluruh ya kan. Ma yumkinu ta'allumuhu ma yajibu ta'allumuhu. Ini prinsipnya. Pembelajaran qawaid ta'allumnya itu apa yang mungkin diajarkan, bukan apa yang harus diajarkan. Apa yang dibutuhkan, bukan apa yang harus dimengerti ya. Ini mengandalkan ya prinsip popularitas. Jadi yang populer itulah yang diajarkan.